Shalom, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Peter Wilson Wafumirena, nomor induk mahasiswa 2017 0511 04 4018. Saya dari jurusan Fisika, Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cendrawasih. Sebagai pengganti UAS Termodinamika, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul mesin uap. Sebelum kita tinjau lebih jauh tentang mesin uap, penemuan mesin uap adalah titik balik dalam sejarah umat manusia di suatu tempat pada pergantian abad ke-17 sampai abad ke-18. Penggantian tenaga kerja manual yang tidak efisien, roda air dan kincir angin dengan mekanisme yang benar-benar baru dan unik. Mesin uap telah dimulai. Berkat pendahulu, revolusi teknis dan industri, dan seluruh kemajuan umat manusia, semua ini menjadi mungkin. Tapi siapa sih yang menemukan mesin uap? Kepada siapa manusia berutang? Dan kapan itu? Di sini saya akan mencoba menemukan jawaban untuk semua pertanyaan ini. Sejarah penciptaan mesin uap dimulai pada abad pertama sebelum Masehi. Heron dari Alexandria menggambarkan mekanisme yang mulai bekerja hanya ketika dipengaruhi oleh uap. Perangkat itu adalah tempat nozzle dipasang. Dari nozzle pada tangan uap keluar sehingga memaksa mesin berputar. Itu adalah perangkat pertama yang bekerja pada pasangannya. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa penciptaan mesin uap atau lebih tepatnya turbin, penemuannya menjadi dikenal luas pada waktu itu di Mesir pada abad ke-16. Mekanisme tersebut sudah dapat diatur sebagai berikut. Aliran uap diarahkan langsung menuju mekanisme dengan bilah yang tempat berputar ini bilah, dan ketika asap jatuh, bilah berputar, bilah semacam kincir. Sesuatu yang serupa juga pada tahun 1629 ditawarkan dan Insinyur Giovanni Branca. Ternyata dari semua penemuan ini terdapat kerugian. Kerugiannya adalah konsumsi uap yang berlebihan, yang pada gilirannya membutuhkan pengeluaran energi yang sangat besar, sehingga tidak dianjurkan, dan perkembangan ini harus ditunda. Karena pengetahuan ilmiah dan teknis umat manusia memang pada waktu itu kurang cukup atau tidak cukup, sehingga kebutuhan akan penemuan semacam itu sama sekali dianggap tidak ada. Sampai abad ke-17, pembuatan mesin uap masih dikatakan tidak mungkin. Tetapi begitu bar tingkat perkembangan manusia lepas landas, salinan dan penemuan pertama segera muncul. Meskipun tidak ada yang menganggapnya serius waktu saat itu. Sebagai contoh, pada tahun 1663, seorang ilmuwan Inggris menerbitkan di Perth sebuah rancangan penemuannya yang ia pasang di Kastil Raglan. Perangkat ini berfungsi untuk mengangkat air dari dinding menara. Namun seperti segala sesuatu yang baru dan belum dijelajahi, sehingga proyek ini diadopsi dengan keraguan dan tidak ada sponsor untuk perkembangan yang lebih lanjut. Sejarah penciptaan mesin uap dimulai dengan penemuan mesin atmosfer uap pada tahun 1681. Seorang ilmuwan Prancis, Denis Papin, menemukan alat yang memompa air dari tambang. Jadi ada mesin uap atmosfer. Kontribusi besar untuk peningkatannya dibuat oleh para ilmuwan dari Inggris, Thomas Newcomen dan Thomas Nord. Penemuan otodidak Rusia juga dikemukakan oleh Ivan Polzunov yang juga memberikan bantuan yang tak ternilai. Usaha Papin yang gagal. Kendaraan uap atmosfer pada waktu itu jauh dari kata sempurna. Menarik perhatian khusus di bidang pembuatan kapal, Papin menghabiskan tabungannya yang terakhir untuk membeli sebuah kapal kecil, di mana ia terlibat dalam pemasangan mesin uap penambah air dari produksinya sendiri
Mekanisme kerjanya adalah jatuh dari ketinggian air mulai memutar roda. Penemu melakukan tes pada tahun 1707 di Sungai Fulda. Banyak orang berkumpul untuk melihat kejadian itu. Sebuah kapal bergerak di sepanjang sungai tanpa layar dan dayung. Namun selama pengujian tersebut terjadi bencana, mesin meledak dan beberapa orang meninggal. Sehingga pihak berwenang marah pada penemu yang tidak beruntung dan melarangnya dari pekerjaan dan proyek apapun. Kapal itu kemudian disita lalu dihancurkan, dan setelah beberapa tahun kemudian Papen sendiri meninggal dunia. Dapat dilihat kesalahan mekanisme dari Papen memiliki prinsip operasi sebagai berikut. Di bagian bawah silinder itu perlu menuangkan sedikit air. Di bawah silinder juga itu sendiri ada anglo yang berfungsi untuk memanaskan cairan. Ketika air mulai mendidih, uap yang dihasilkan mengembang mengangkat piston. Kemudian uap didorong keluar dari ruang di atas piston melalui katup yang dilengkapi khusus. Setelah air mulai mendidih dan kemudian mengeluarkan uap, perlu untuk menghapus roster, menutup katup untuk menghilangkan udara dan mendinginkan dinding silinder dengan air dingin. Berkat tindakan seperti itu, uap dalam silinder terkondensasi. Vakum diciptakan di bawah piston, dan karena kekuatan tekanan atmosfer sehingga piston kembali ke tempat asalnya. Selama gerakan di bawah pekerjaan yang bermanfaat tercapai, namun efisiensi mesin uap Papen ternyata negatif. Mesin itu sendiri sangat tidak ekonomis. Yang paling penting itu terlalu rumit dan tidak nyaman untuk dioperasikan. Oleh karena itu, penemuan Papen tidak memiliki masa depan yang cerah sejak awal. Namun sejarah penciptaan mesin uap tidak berakhir sampai di situ. Yang berikutnya yang sudah jauh lebih sukses daripada Papen adalah ilmuwan Inggris Thomas Newcomen. Dia mempelajari karya-karya para pendahulunya untuk waktu yang sangat lama dengan fokus pada poin-poin lemah. Dia mengambil yang terbaik dari pekerjaan mereka diciptakannya pada tahun 1712 peralatannya. Mesin uap baru dapat dilihat pada foto disajikan di samping. Ini dirancang sebagai berikut, menggunakan silinder yang berada pada posisi vertikal serta piston. Newcomen ini mengambil dari karya-karya Papen, namun uap terbentuk dari boiler lain. Kulit padat dipasang di sekitar piston yang secara signifikan meningkatkan keketatan di dalam silinder uap. Mesin ini juga uap atmosfer, air naik dari tambang menggunakan tekanan atmosfer. Kelemahan utama dari penemuan ini adalah rumit dan tidak ekonomis karena memakan sejumlah besar batu bara. Namun, itu membawa manfaat lebih banyak daripada penemuan Papen. Oleh karena itu, digunakannya selama hampir 50 tahun di ruang bawah tanah dan tambang. Itu digunakan untuk memompa air tanah serta untuk mengeringkan kapal. Thomas Newcomen mencoba mengubah mobilnya hingga ia dapat menggunakan untuk lalu lintas. Namun semua upayanya tidak berhasil. Ilmuwan berikut yang menyatakan dirinya adalah De Hull dari Inggris. Pada tahun 1736, ia mempresentasikan penemuannya pada dunia mesin uap atmosfer yang memiliki roda baling-baling sebagai baling-baling. Perkembangannya lebih sukses daripada Papen. Saya kira beberapa kapal semacam itu diluncurkan. Mereka terutama digunakan untuk menarik tongkat kapal dan kapal lainnya. Namun keadaan mesin uap atmosfer tidak kredibel, dan kapal-kapal dilengkapi layar sebagai unit penggerakan utama. Dan meskipun Hull lebih beruntung daripada Papen, penemuannya secara bertahap kehilangan relevansinya dan mereka ditinggalkan. Namun mesin uap atmosfer pada waktu itu memiliki banyak kekurangan spesifik. Sejarah mesin uap di Rusia. Terobosan berikutnya terjadi di Kekaisaran Rusia pada tahun 1766.
Mesin uap pertama diciptakan di pabrik metalurgi di Barnaul yang memasok udara ke tungku pelaburan dengan bentuk bellow peniup khusus. Pendirinya adalah Ivan Pulsunov yang bahkan diberi peringkat perwira untuk jasanya ke tanah airnya. Penemu memberikan kepada para atasannya cetak biru dan rencananya akan membuat mesin api yang mampu mengaktifkan blower. Namun, nasib memainkan lenceng kejam dengan Pulsunov 7 tahun setelah proyeknya itu diterima dan mobil berkumpul. Ternyata ia jatuh sakit dan meninggal karena konsumsi. Hanya seminggu sebelum tes mesinnya dimulai, namun instruksinya cukup untuk menghidupkan mesin. Sehingga pada tanggal 7 Agustus 1766, mesin uap Pulsunov diluncurkan dan diletakkan di bawah ban. Namun pada bulan November tahun yang sama, dia mogok. Alasannya ternyata dinding boiler terlalu tipis, tidak dimaksudkan untuk memuat. Selain itu, penemu dan instruksinya menulis bahwa ketel ini hanya dapat digunakan selama pengujian. Membuat boiler baru akan mudah terbayar karena efisiensi mesin uap Pulsunov positif. Selama 1023 jam bekerja dengan kami, telah mencium lebih dari 14 perak pound. Tetapi meskipun demikian, tidak ada yang memperbaiki mekanisme. Mesin uap Pulsunov telah mengumpulkan debu sebanyak lebih dari 15 tahun di sebuah gudang sampai dunia industri diam dan berkembang. Dan kemudian itu benar-benar dibongkar untuk beberapa bagian. Rupanya pada saat itu Rusia belum tumbuh menjadi mesin uap. Persyaratan waktu. Selama itu, hidup tidak berhenti, dan umat manusia terus-menerus berpikir tentang menciptakan mekanisme yang memungkinkan untuk tidak bergantung pada sifat yang berubah-ubah. Tetapi untuk mengendalikan nasib itu sendiri, semua orang ingin menyerah berlayar secepat mungkin. Oleh karena itu, masalah menciptakan mekanisme uap terus-menerus menggantung di udara pada tahun 1753. Sebuah kompetisi di antara pengrajin, ilmuwan, dan penemu diluncurkan di Paris. Akademi Ilmu Pengetahuan telah mengumumkan hadiah kepada mereka yang dapat menciptakan mekanisme yang mampu menggantikan kekuatan angin. Namun, lepas dari kenyataan bahwa pikiran seperti Euler, Bernoulli, Cardan, Delacroix, dan lainnya berpartisipasi dalam kompetisi, tidak ada yang membuat proposal yang valid. Tahun-tahun berlalu dan revolusi industri mencakup semakin banyak negara. Keunggulan dan kepemimpinan di antara kekuatan lain selalu membuat Inggris. Pada akhir abad ke-18, Inggris Raya menjadi pencipta industri berskala besar. Berkat itu, ia memenangkan gelar monopoli dunia dalam industri tersebut. Pertanyaan tentang mesin mekanis setiap hari menjadi semakin relevan, dan mesin seperti itu diciptakan. Mesin uap pertama dunia pada tahun 1784 adalah untuk Inggris dan bagi seluruh dunia titik balik dalam revolusi industri, dan orang yang bertanggung jawab untuk ini menjadi mekanik Inggris James Watt. Mesin uap yang ia ciptakan menjadi penemuan paling keras pada abad ini. James Watt selama beberapa tahun mempelajari gambar, struktur, dan prinsip pengoperasian mesin uap dan uap atmosfer, dan atas dasar semua ini ia menyimpulkan bahwa tidak efisiensi mesin perlu untuk menyamakan suhu air dalam silinder dan uap yang memasuki mekanisme. Kerugian utama dari mesin uap atmosfer adalah kebutuhan konstan untuk mendinginkan silinder dengan air. Itu habis dan tidak nyaman. Mesin uap baru dirancang berbeda. Jadi silinder itu berada di baju uap khusus. Dengan demikian, yang suat mencapai kondisi panas yang konstan. Penemu telah menciptakan kapal khusus yang direndam dalam air dingin
atau kondensor, sebuah silinder melekat padanya dengan pipa. Ketika uap diproses di dalam silinder, maka melalui pipa masuk ke kondensor dan kembali menjadi air. Berkat bekerja untuk meningkatkan mobilnya, James Watt menciptakan ruang hampa di kondensor. Dengan demikian, uap yang masuk dari silinder terkondensasi di dalamnya. Berkat inovasi ini, proses ekspansi uap sangat meningkat dan pada gilirannya memungkinkan untuk mengekstraksi lebih banyak energi dalam jumlah uap yang sama. Itu adalah mahkota kesuksesan Inggris pada waktu itu. Maka penciptaan mesin uap juga mengubah prinsip pasokan udara. Sekarang uap pertama kali masuk ke bawah piston, dengan demikian menaikkannya, dan kemudian naik ke atas piston dan kembali menurunkannya. Dengan demikian kedua langkah piston dalam mekanisme menjadi bekerja dan sebelumnya bahkan tidak mungkin, dan konsumsi batu bara per tenaga kuda masing-masing 4 kali lebih sedikit daripada mesin uap atmosfer. Yang diinginkan James Watt, mesin uap sangat cepat memenangkan Inggris pertama dan kemudian seluruh dunia. Kemudian Charlotte Dundas, setelah seluruh dunia dikejutkan oleh penemuan James Watt, mulai meluasnya penggunaan mesin uap. Jadi pada tahun 1802 di Inggris, kapal pertama muncul untuk pasangan kapal Charlotte Dundas. Ciptaannya dianggap sebagai William Symington. Perahu itu digunakan sebagai tonggak derek melalui saluran. Peran baling-baling pada kapal dimainkan oleh roda dayung yang dipasang di buitan. Kapal itu berhasil diuji pertama kali. Ia menarik 2 tongkat besar 18 mil dalam 6 jam. Dalam hal ini ia sangat terhambat oleh angin sekar, tetapi dia berhasil. Namun dia diolok-olok karena mereka takut bahwa karena gelombang kuat yang diciptakan di bawah roda dayung, tetapi saluran akan tersapu. Ngomong-ngomong, orang yang di seluruh dunia saat ini menganggap pencipta kapal uap pertama hadir di tes Charlotte, kapal pertama di dunia. Pembuat kapal Inggris Robert Fulton dari usia mudanya memimpikan sebuah kapal mesin uap, dan sekarang mimpinya telah menjadi kenyataan. Lagi pula penemuan mesin uap adalah dorongan baru dalam pembuatan kapal, bersama dengan utusan dari Amerika, Earl Livingstone, yang mengambil alih sisi materi dari masalah ini. Fulton mengambil proyek kapal dengan mesin uap. Itu adalah penemuan kompleks berdasarkan ide pengendara. Di sisi kapal terbentang barisan piring meniru banyak dayung. Pada saat yang sama, ubin terus-menerus saling mengganggu dan pecah. Hari ini kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa efek yang sama dapat dicapai dengan 3 atau 4 ubin. Tapi dari sudut pandang sains dan teknologi pada waktu itu, tidak mungkin untuk melihat ini. Karena itu, pembuatan kapal jauh lebih sulit. Dan kemudian pada tahun 1803, penemuan Fulton disajikan ke seluruh dunia. Kapal uap berjalan perlahan dan merata di sepanjang sungai Seine, memukau pikiran dan imajinasi banyak cendekiawan dan tokoh Paris. Namun pemerintahan Napoleon menolak proyek itu, dan para pembuat kapal yang tidak puas terpaksa mencari kebahagiaan di Amerika. Dan pada bulan Agustus tahun 1807, kapal pertama di dunia bernama Clermont, di mana mesin uap paling kuat terlihat pergi melintasi Teluk Hudson. Banyak dari mereka yang tidak percaya pada kesuksesan. Pada penerbangan pertamanya, Clermont pergi tanpa kargo dan tanpa penumpang. Tidak ada yang ingin melakukan perjalanan di atas kapal yang bernafas api. Tetapi sudah dalam perjalanan kembali, penumpang pertama muncul, seorang petani lokal yang membayar $6 untuk tiket. Ia menjadi penumpang pertama dalam sejarah perusahaan pelayaran. Fulton begitu tersentuh sehingga ia memberi
perjalanan gratis seumur hidup untuk semua penemuannya. Sampai berlangsungnya mesin uap hingga saat ini. Mesin uap yang sering kita gunakan, mesin uap piston pada kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali modifikasi mesin-mesin uap torak atau piston yang dilakukan oleh banyak orang yang tentunya dengan tujuan mencukupi dan mampu membantu atau meringankan pekerjaan manusia. Pengaplikasiannya tersebut berupa media transportasi. Selain beberapa alat transportasi, pada umumnya masih banyak juga alat transportasi lain yang menggunakan tenaga uap atau menggunakan mesin uap torak atau piston seperti ekskavator atau mesin keruk, bus, truk, ataupun sepeda dengan mesin uap. Yang kedua, B, media lain. Selain media transportasi, masih banyak lagi contoh pengaplikasian mesin uap torak pada kehidupan sehari-hari. Pada masa kejayaannya, pada sekitar abad ke-17 sampai abad ke-19, mesin uap pada umumnya menyebabkan terjadinya revolusi industri besar-besaran yang berpengaruh pada berkembangnya mesin-mesin uap torak. Namun sekarang mesin-mesin uap, khususnya mesin uap torak, sudah tidak dipergunakan lagi. Alasannya adalah karena efisien mesin uap torak masih berkisar antara 40% sampai 60%, dan daya yang dihasilkan kurang begitu maksimal. Semenjak munculnya mesin bakar torak, perlahan mesin uap torak ditinggalkan, namun berbeda dengan mesin uap turbin. Sehingga sekarang mesin uap turbin masih tetap digunakan, namun dalam penggunaannya masih terbatas, seperti dalam pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Timbul pertanyaan, jadi apa sih mesin uap itu? Maka mesin uap adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Mesin uap digunakan dalam pompa, lokomotif, dan kapal laut, dan sangat penting dalam revolusi industri. Mesin uap juga merupakan mesin pembakar eksternal dengan cairan yang terpisah dari hasil pembakaran atau sumber panas yang dapat digunakan, yaitu tenaga surya, tenaga nuklir, atau tenaga panas bumi. Jika uap berkembang melalui piston atau turbin, akan menyebabkan kerja mekanik. Sebagai contoh mesin uap turbin, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Urutan sirkulasinya secara singkat adalah sebagai berikut. Pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan penggunaan panas. Dalam boiler ini air kemudian dipanaskan dari hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Kedua, hasil produksi boiler dengan tekanan temperatur ini diarahkan memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik yang berupa putaran. Ketiga, generator yang dikoppel langsung dari turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari putaran medan magnet di dalam kumparan. Ketika turbin berputar, maka dihasilkan energi listrik dari terminal output generator. Yang keempat, kemudian uap berkas keluar dari turbin masuk kembali ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air yang disebut air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler. Demikian siklus ini akan berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kemudian energi listrik tersebut ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sebagai penerangan, untuk mencuci pakaian, keperluan pabrik industri, serta perkantoran dan lain-lain. Juga apapun yang berkaitan dengan listrik. Kiranya Ibu materi presentasi dari saya tentang mesin uap. Akhir kata, burung kutilang, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih.